semuanya, balik lagi dengan kita di Morning Podcast sama gue, Willow dan partner gue. Tinei. Yeay. Jadi Jadi, kali ini kita kedatangan tamu lagi. iya, tamu yang sama sih sepertinya. Ya, welcome back, Ella. Hai semua, Yeah. I'm back again. Udah berapa lama ya? Kemarin yang pertama kali tuh bulan berapa ya? Nyampe nggak sebulan? Bulan nggak sih? Kayaknya nyampe deh sebulan, more than a month lah Hmm. udah. Kayaknya kemarin awal-awal tahun awal gitu nggak tahun. sih? Oh wow. Kayaknya deh, Hah? kayaknya bulan April mungkin ya. Bisa jadi. Oh ya, sekitaran It's itulah. August guys. Ya ini August udah Sudah. Agustus. Gak kerasa ya, cepet banget Agustus. Gila, 4 bulan lagi Udah kita setengah tahun. di Desember, 4 bulan lagi. Oh no. Betul. Damn. Dan bentar lagi udah Benar. 2022. Gila. Nice. Thank you COVID. Thanks to COVID ya. Jadi apa sih, kayak kan thanks to COVID lah ya. Kita lebih banyak menabung gak sih kalau pas di zaman COVID? Ya, selama pandemi kayak gini Bener-bener. kayak lebih hemat gak sih? Kalau Exactly. Uang buat nongkrong Benar. berkurang. Iya benar. uang buat nongkrong berkurang, tapi stresnya bertambah. Oh iya. Malah jadinya belanja tiba-tiba kayak datang dari marketplace mana, e-commerce gitu kan. Tiba-tiba datang paket, terus kayak kok kapan beli kayak ini buat apa gue beli kemarin. Berarti banyak khilafnya ya beli barang. Oh ya, banyak hilafnya. Betul. Enggak sih, honestly malah gue enggak sih. Malah jarang. Malah aja. Kebutuhan aja yang biasa gue beli. Iya, biasanya kayak belinya itu kebutuhan yang emang kita butuhkan lah ya, bukan yang kayak tiba-tiba out of nowhere kayak ngelihat very impulsive di marketplace ini kayak beli. Enggak sih. Untungnya gue tidak, masih bisa menahan. Ya, skincare kalau skincare kan itu kayak udah basic lah, oh ya udah gitu. basic needs ya, udah staple lah ya. Mm-mm. betul jadi kayak oh ya udah ke bapak beli itu pun kayak kadang kalau bahkan gue kemarin nge-track kayak gue terakhir beli skincare tuh kapan sih, kayak ternyata gue tuh selalu beli cuma kayak 3 bulan sekali atau pas semua skincare gue habis baru gue beli lagi. Anaknya sering. emang gak mageran ya. Iya jadi kayak oke lah, tapi terkadang jadi Bingung kenapa? Where my money goes ya, tiba-tiba kok kayak berasa udah lama gajian ya. Tapi investasi itu penting gak sih buat kita anak 20-an gitu? Penting Ya. Penting. Ini bentar. Penting kalau Tapi investasiin apa nih? Investasi kesehatan juga investasi kan? Asuransi maksudnya. Terus atau investasiin maksudnya bener. saham kan sekarang Gen Z gitu kan, kayak main saham. Iya, bener. Tapi mungkin kayak depends, kalau mungkin Gen Z sekarang ngeliat mungkin kalau saham jadinya ke trading bener. ya. Kayak untuk mencari cuan. Tapi bener-bener poinnya Willow bener banget, investasi kesehatan, asuransi itu penting banget, which kayaknya belum banyak dari kita tuh yang kayak aware. Orang tuh biasanya kayak oh gue mau ikut main saham, gue mau ikut main crypto, gue mau cuan dulu, tapi bahkan lupa sebenarnya kayak you guys have to have the safety net first gitu lah, which is insurance-nya itu kan. Tapi pasti penting investasi dalam kesehatan dan investasi melipat gandakan kekayaan tuh pasti penting sih, tetap penting banget lah buat kita, apalagi zaman sekarang pandemi, you never know, tiba-tiba banyak orang yang kayak lay off suddenly out of nowhere kan kayak penting, butuh dana darurat. Nah, another point. Bener. Itu. Ya, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di depannya gitu.
Benar banget, kayak tiba-tiba COVID di 2020 kemarin awal tahun kayak happy-happy nggak sih? Iya kan? Kayak happy-happy, ya kayak New Year, terus sampai kayak aware, oh di China di Wuhan ada COVID, oh oke gitu, kayak Indonesia, ya udahlah. Tiba-tiba bulan apa sih kita, Bulan Maret Maret. ya? Akhir COVID hit us, ya akhir Februari Maret gitu nggak sih kalau nggak salah. Tiba-tiba langsung kayak bingung semua orang, panik flashback langsung. nih Vietnam War. Iya, Flashbacks. iya Semuanya bener, habis, barang makan habis, semuanya habis. Iya, bener. lagi market gitu-gitu. Iya, Orang pada terus panik gak sih? masker, panik. Dan gue juga jadi salah satu orang yang, keluarga gue juga jadi salah satu yang panik sih. Yang panic buying itu jadi salah satunya karena kayak, aduh, everyone was panic buying at that time. Terus kayak, kita juga, ayo kita harus stok, kalau nggak kita nggak bisa pergi, kalau nggak kita nggak bisa makan, lalalala gitu. Gue jadi salah satunya sih pas itu. Wajar sih sebenarnya. Iya, orang-orang pada Iya, dulu inget gak sih kayak mau beli masker aja tuh berapa ratus bener-bener. ribu, Iya. masker, alkohol, hand sanitizer. Sekarang kayak everything was back to normal, malah banyak yang ngeluarin new mask gitu. Itu jadi kebutuhan Tapi pokok gak sih sekarang? iya, jadi kayak kebutuhan pokok bener sih, alkohol, hand sanitizer sama masker tuh jadi kebutuhan pokok. Jadi kayak berubah gitu loh. Mungkin kalau kita balik lagi ngebahas soal kayak planning investment etc. Dulu kayak mana pernah sih kita mikir kayak kita Iya, harus ada uang lebih benar. buat kita mikir, atau kayak kita harus Iya. beli masker, nggak murah juga gitu loh, kayak lu harus setiap per 4 jam ganti, sekarang double mask kayak gitu. Terus alkohol, hand sanitizer lah, terus disinfektan. Wah, Jadi gila sih. in konklusi, COVID itu membuka mata kita untuk berinvestasi ya. Karena orang sebenarnya lebih ke kayak gini nggak sih, lo kayak orang tuh banyak jadinya gabut, quote unquote, tuh bukan gabut, kayak spending more time di rumah gitu loh. Terus kayak tahun lalu kan jadi naik banget kan investment kan, including crypto tuh lagi happening banget kan kemarin, kayak Bitcoin, ETH, Ethereum, Doge. Gue bukan anak investment, maksudnya kayak main trading situ sih, cuman kayak happening banget, orang pada naik semua karena nggak tahu mau ngapain, kayak jenuh kan ujung-ujungnya. Terus kayak balik lagi main saham, karena salah satu teman gue juga main saham kan. Terus dia bilang kayak, dan pasar datang tuh lagi bagus juga karena kayak lagi fluktuatif banget kan, COVID tuh kayak ngaruhin pergerakan saham, market semua. Jadi orang tuh kayak easy money lah, quote unquote, main trading saham. Jadi bukan lebih investasinya, malah ke tradingnya kalau gara-gara COVID. Terus kayak kata temen gue, ini kalau lihat banyak banget, kayak hampir 80% itu tuh new traders karena COVID. Dan mereka tuh cuma bertahan sebulan 2 bulan, that's it. Terus mereka pergi karena kayak ujung-ujungnya marketnya pas jatuh mereka ngerasa kayak gila, merah banget nih punya gue, udah kayak gue nggak kuat dan beres gitu loh. Tapi kalau misalnya investment specifically, orang mungkin jadinya sekarang juga bukan karena COVID sendiri, tapi karena ever since emang udah zamannya semua orang tuh ngebahas financial gitu loh, kayak jadi financial literacy-nya tuh naik. Kan banyak kan sekarang ketemuin influencer-influencer yang ngebahas financial planning kayak gitu. Jadi orang mulai meleknya tuh dari situ, bukan spesifik karena COVID juga sih sebenarnya. Tapi iya pasti ada ngaruh tetap. Iya betul. Ada jadi kayak opportunity di situ. Mungkin juga karena kita juga udah umurnya 20 tahunan tuh harus dibuka lah gitu loh wawasan finansialnya gitu. Benar. Cicil rumah. Benar. Tapi nggak cuma kita loh. Maksudnya kayak nggak cuma umur kita yang 20 something itu yang sekarang jadi melek financial atau kayak melek investasi, melek keuangan. Tapi kalau lihat banyak anak SMA juga, karena kan mereka juga banyak di rumah ya.
dan dengan kayak teknologi sekarang kayak ya, we name it lah, apalagi dengan the rising of new platform which is TikTok, kayak banyak banget kan orang kayak belajarin dari situ. Dan gue sering banget kayak ngeliat, oh ternyata dia masih SMA tapi dia udah ngerti banget soal kayak trading, investasi, which very interesting sih. Jadi kayak nggak cuman karena kita juga, karena umur kita, masa-masa kita, enggak sih. Kayak semuanya almost jadinya kena juga gara-gara mungkin paling ini juga ada COVID itu sih. Iya Kayak benar. gitu-gitu. Kadang ada yang udah umur 17 tahun udah bisa gitu kayak Iya, penghasilannya karena dari mereka udah ada investasinya KTP, itu. betul. Exactly, betul. Jadi kayak gue kayak ngapain lagi gitu, Iya kayak benar. cari duitnya dari situ. Iya bener-bener. Gue tuh ada ketemu pokoknya ada lah ya salah satu kreator atau advisor atau gimana lah. Jadi dia tuh pernah bilang, kita kalau beli barang, misalkan gue mau beli sesuatu, wants gue kan, itu keinginan gue. Misalkan gue mau beli handphone, bilang aja handphone itu sekitar 10 juta. Nah, handphone gue 10 juta itu berarti tabungan gue tuh harus 10 kali lipatnya 10 juta baru gue bisa kayak bisa beli handphone 10 juta ini kayak gitu. Karena kayak ngomongnya tuh itu safety net gue kayak gitu loh, yang 90%-nya itu kayak gitu. Gue pernah tuh lihat kayak gitu. Jadi misalkan gue mau beli cash mobil 300 juta, berarti gue harus punya tabungan 10 kali lipat dari 300 juta itu. Berarti itu untuk yang cash Iya, ya. untuk yang cash. Mungkin ada orang yang kayak kredit gitu-gitu. Kalau kredit sih Tuh, gue nyicil. nggak gimana-gimana sih. Kalau maksudnya kalau kredit tuh mungkin kalau gue lebih enak cash langsung, karena maksudnya kalau kredit juga kita rugi gitu loh, karena rugi bunga nggak sih? Kalau gue ngerasa. Kalau kalian gimana? Iya. Tergantung sih, kayak Iya, mungkin tergantung. kalau rumah gitu, cicilan rumah kayak KPR dan ya segala macam kayak gitu, mungkin kredit lebih convenience aja gitu loh bagi beberapa orang. Interesting kalau misalnya ngebahas antara kredit versus cash ya. Jadi kayak kalau di kayak kakak ipar gue kalau ngomong, maksudnya kayak kalau lo beli mobil better lo beli cash, karena mobil tuh at some point nanti ujung-ujungnya dia bakal Benar. depresiasi kan, harganya juga turun, malah lu bayarnya juga bakal lebih gitu loh. Jadi kayak harusnya lu cuma bayar 300 juta tapi jadi 400 juta terus ditambah depresiasi, uang lu lebih hilang lagi gitu kan. Jadi kayak benar, tapi itu katanya maksudnya kayak for some stuff yang bisa depreciate kayak gitu ya, maksudnya kayak better cash. Tapi kalau misalnya kayak balik lagi, kalau misalnya kayak setuju sama sini sih kalau ngebahasnya kayak rumah, which gak depreciate juga itu harga, malah akan in the coming years mereka bakal naik kan, in the upcoming years. Jadi kayak better emang cicil. Dan kayak buat beli rumah tuh mahal, gila. Gue kemarin ngecek kan, gue kemarin tuh iseng cari-cari gitu, terus kayak bagus nih, lucu, tapi nggak gede banget, padahal kayak kecil tapi dia tinggi. Gue pikir kayak dia Minimalis gitu. di Tangerang, bukan di Tangerang dan bukan di Jakarta. Mungkin gue juga nyarinya yang di klaster gitu ya. Tapi gokil, mahal banget. Dan gue mikir kayak kalau kita beli cash gak bakal bisa kebeli sih. Maksud gue kayak berapa duit memang? kayak mau lama banget. Kayaknya jadi kalau cash tuh 1,7 M. Tapi kalau lo pakai KPR gitu, which KPR tuh bisa 15 sampai 20 tahun lah ya. Kita taruh 20 tahun tuh bisa jadi kayak angkanya 1,9 atau 2 M. Lebih enak gila gak sih dan kalau misalnya kayak iya, lebih enak KPR, kayak lo bulan kan nyicil. harganya nggak nggak tetap gitu loh, berubah-berubah, kayak makin ringan lama-lama bayarnya. Iya. Tergantung sih kayaknya, setahu gue tergantung dari banknya kayak juga sih. ada yang kayak iya terus kayak tergantung kayak gue agak lupa, ada bunganya yang bunga floating, ada yang bunga tetap ya kayak gitu-gitu deh. Kayak after 5 tahun lu bakal kayak bunganya bakal naik ngikutin bunganya di pasar, atau bunga kayak bunga tetap ya. Gue agak itu kata kakak gue begitu. Cuman gue maksud gue kayak gila men kalau beli rumah cash kayak tidak agak pernah membeli. Baru rumah aja loh, belum biaya lain-lainnya.
kayak Oh bulanan Betul, iya. belum isi keamanan lah, dalamnya, kebersihan, belum listrik, listrik. iya, Iya, air, benar-benar. kayak gitu deh. Emang Benar-benar. harus lebih sih kalau rumah tuh, nggak Benar. Makanya sesuai harga. kata orang millennials tuh adalah generasi yang gak pernah bisa beli rumah. Gue nggak tahu sih, sebenarnya gue belum learn more Really? about it, dan gue nggak tahu kenapa sih. Iya, Sedih karena banget. kita tuh kebanyakan nongkrong, belinya apa sekali Kopi. beli kopi Oh, gitu kan. Kopi berapa Kopi sih? Ada yang kayak kalau kita Starbucks, ngomong kopi iya. bermerek 60.000 sekali beli gitu kan. 60.000 kali setiap hari deh, kalau nggak kali kayak weekdays ya, kita 5 kerja hari. 60 kali 5 aja deh udah Mm-mm. 300.000 gitu. 5 hari udah 300.000, belum dikali Mm-mm. 1 bulan kayak gitu udah sekian juta, belum yang lainnya. Katanya tuh Emang. gitu, cuman gue juga oh kayak ya sih. sekali pikir-pikir, wah gila Kita sih. ada dana darurat gitu, sakit tiba-tiba atau apa kan, nggak tahu. Iya, benar-benar, makanya itu pentingnya insurance sih, Mm-mm. karena sakit kan di situ. Tapi interesting sih yang Willow bilang, yang kayak kalau mau beli something tuh kayak kita harus punya 10 kali lipat di tabungan. Gue baru Oh, pertama baru kali sih kali denger itu. ini. Dan it make me think twice sih, kayak ada teori gini juga ya. Gue lebih teorinya tuh mikirnya kayak gini, kalau versi gue mikirnya gini, oh kalau gue mau beli sesuatu artinya gue tuh harus nabung tuh sekian lama. Oh. Atau enggak kayak, oh kalau Hmm. gue mau beli let's say lah kayak tadi handphone 10 juta, oh gue harus nabung tuh misalnya let's say rutin 1 juta sebulan, oh gue baru bisa beli tuh 10 bulan. Atau misalnya Oh, kayak, oh pendapatan gue 1 bulan tuh berapa, gue harus, berarti gaji gue tuh kayak kehabisnya, gaji gue selama berapa lama tuh udah habis buat beli handphone atau beli Iya, mobil, kayak gitu loh sama. mikir. Kalau Gue kalau gue juga tuh sempat mikirnya tuh benar-benar kayak sama gitu gue sih. juga. Mm-mm. Iya ya, iya gue nggak iya kebalik bener sih. sih, cuman kayak Lu gimana? Kayak misalkan sini gimana. gue mau beli HP nih, harganya sekian. Oh, berarti gue harus nabung, iya lebih dari itu. Misalkan iya kayak yang Willow bilang 10 juta tuh HP-nya. Gue nabung harus lebih dari 10 juta. Jadi gue beli HP itu, uang gue masih tetap ada gitu loh maksudnya. Oh. Kayak uang yang gue tabung itu nggak hilang buat si HP-nya, tapi gue dapet 2, Iya iya iya. HP dapet, duitnya juga Masih ada. gitu, kayak gitu. Iya, Iya, iya. nggak Berarti ini keganti kayak gitu. mirip, ya mirip Iya, kayak iya. teorinya yang tadi Willow dengar gitu kan, cuma kayak Willow tuh kayak 10 kali Ya, tapi gitu nggak kan, tapi kayak nggak tapi kita 10 bisa kali lipat gantiin. gitu loh. Iya iya, yang kayak ini kayak kita intinya balikin lagi deh duitnya gitu kan. Ya, nggak bisa Iya hilang iya, lah gitu. Gila aja 10 kali lipat ya. Itu bener berapa bener. lah duit di tabungan kalau 10 kali lipat? Ya, kalau 10 kali lipat nggak mampu sih gue. 100 juta. Berapa tahun kemudian 100 juta anjir. Kayak HP-nya itu udah tapi expired aja. iya, tapi itu jadinya mungkin ya teori itu tuh bukan kayak bikin kita jadinya ada duit berapa, tapi lebih kayak kita lebih careful aja sih, kayak buat spend our money, jadinya kayak mikir lagi gitu loh, kayak oh kalau gue mau beli ini gue harus banyak segini, ternyata kayak oh duit gue sekarang belum ada juga anyway, atau udah ada tapi kayak bener gak sih barang ini nih Iya. worth buat gue Kayak beli lebih kayak gitu. Iya, benar. lebih ke Bener, barang kayaknya wants gitu loh, bukan needs. Ya kan? Lebih wise iya aja iya sih bener kayak membelinya. diri consider lagi, iya, jadi wise spender, betul. Tapi gila Menarik, aja menarik. kalau 10 juta handphone, terus di rekening berarti harus ada 100 100 juta. juta. Kapan bisa beli HP-nya itu? Wah, HP-nya itu udah ada keluaran iya baru sih. kali. Unless memang udah ada duluan tabungannya terus kayak beli Benar. gitu kan, jadi kayak oh oke lah, Iya, masih bener make sih. sense. Tapi gue penasaran sih, kalian tipe, kalau gue tuh sering kayak lihat orang tuh kayak ada tipe 2, yang kayak gajian nabung dulu atau gajian di spend dulu sisanya baru ditabung. Masih ada nggak kalian tipe mana sih? Kalau Willow Tipe 1 atau kalau tipe gue 2? dulu, gue tabung dulu. Pokoknya gue nabung aja dulu. Terus kalau gue ada maunya baru gue spend gitu. Gue tipenya kayak gitu. Oke. Sini. Kalau gue
kategoriin sih. Jadi misalkan gue gajian nih, gue pisahin berapa persen yang mau gue tabung, berapa persen yang mau gue spending gitu. Tapi biasanya memang lebih banyak yang gue tabung. Kayak gue pisahin aja udah. Oke. Kan gue punya 2 tabungan gitu. Lebih gampang sih kalau punya Satu, dua Iya. yang satu buat yang gak Iya, disentuh sama bener. sekali. Yang satunya memang buat gue gitu. Buat gue pakai gitu. Iya. Iya, agree. Itu juga karena gue gini, kayak gue pas gue denger ini kayak gue mikir masih ada ya orang yang kayak gajian terus spend langsung tapi nggak save di awal gitu loh, kayak pokoknya sampai akhir bulan sisa berapa baru dimasukin. Gue kayak gue nggak tahu masih ada nggak sih orang yang kayak gitu, makanya gue penasaran. Gue Tapi nanya itu kalian sih, sejujurnya gue kayak case-nya gitu. itu karena dia kredit mungkin, ya enggak? Oh Dia ya. nge-kredit mobil atau rumah, jadi dia tuh spend dulu terus baru sisanya ditabung kayak gitu sih kayaknya. Ya bisa jadi sih. Beban liabilitiesnya dibayarin dulu gitu kan. Iya, make Siapa sense. tahu kayak Bener. pay letter kayak gitu dibayar dulu. Wah, It's not my cup gila of sih, tea. itu Iya, gue juga sih. Kayak kepikiran terus nggak sih? Iya benar. Kayak beban utang gitu. Iya bener kayak beban utang. Makanya gue kayak agak takut kalau main-main pay letter gitu. Kayak any kind of pay letter gitu kayak nyeremin sih, karena lu nggak pernah berasa tiba-tiba udah segini aja ternyata kayak gitu. Jadi serem. Tapi gue sama kayak sini sih, maksud gue kayak gue ada account 2 kayak gitu. Jadi kayak gue bagiin di awal berapa, di belakangnya berapa kayak gitu. Jadi kayak awalnya mau pakai berapa gitu udah gue pisahin, yang buat gue spend, buat gue nabung berapa udah gue pisahin kayak gitu. Lebih gampang sih itu karena mungkin gue juga baru punya 1 account doang ya, ada 1 account bank, jadi gue juga nggak bisa pisahin itu. Pengen sih punya 2 account, tapi itu hitungannya kayak double administrasi nggak sih ya? Iya. Nah, tapi gue iya sih, tapi coba gue penasaran sini gimana. Ya, gimana ya? Jadi gue 2 akun nih. Akun gue yang buat spender itu adminnya memang lebih gede dibanding yang admin yang gue nggak sentuh sama sekali banknya. Jadi ya mau nggak mau sih admin ya tetap ada. Tapi setidaknya lebih milih banknya aja gitu loh, kayak lebih menguntungkan yang mana gitu. Kalau Ella gimana? Honestly gue punya nggak cuma 2 sih, kayak tadi gue bilang 2 kan, tapi kayak sebenarnya itu in general. Tapi honestly gue punya banyak. Gue punya beberapa bank yang emang kayak biasalah. Ini tidak disponsori ya bagi yang mendengarkan. Jadi kayak pasti yang biasa kita punya. Iya kan. Yang biasa kita punya tuh kan BCA tuh pasti ya. Itu BCA pasti. Gue bahkan terakhir tuh BCA gue ada 2 karena kayak ada keperluan gitu lah. Tapi yang satunya udah gue maksudnya satunya udah gak ada sama sekali fund dalam di situ. Jadi kayak udah kita anggap aja gue cuma punya 1. BCA ini tuh yang kayak active banknya gue sih. Terus gue punya, nah sekarang tuh lagi happening banget digital banking kan. Kayak dulu kan cuma ada Genius. Dulu gue pakai Genius. Jadi every time gue dapat gajian, gue bisa nabung, gue langsung nabung ke Genius. Terus sekarang gue berpindah ke yang lain-lain, gue mencoba karena makin banyak kan digital banking. Banyak banget ya. Ada banyak banget, ada Digibank. Benar-benar gue kemarin coba pakai Digibank, tapi sayangnya gue harus kayak verifikasi offline. Jadi gue kayak ya udah gue nggak ada. Tapi katanya tuh bagus ya. Iya, terus kayak ada Digibank, ada Bank Jago, ada Tomorrow by UOB Indonesia, terus ada apa lagi ya? Ada Blue by BCA sekarang bahkan. Itu udah banyak banget kan. Nah jadi gue mencoba dari kemarin, gue coba satu-satu sih. Gue belum coba Blue sih. Gue coba udah pakai Genius, gue coba pakai Tomorrow, gue coba pakai Bank Jago, gue coba pakai Digibank tapi nggak jadi. Mungkin kayak after this gue setelah kita ngobrol gue bisa Blue sih.
Jadi, nah tapi those digital banking mereka tuh ada yang nggak ada biaya admin Iya, sama sekali. kan maksudnya iya. ya biasa lah untuk Iya, penawaran pertama ya. bener. Iya, awal-awalnya Iya, masih ya promo. promosi, marketing, bener. Nah, jadi gue pakai itu, kayak gue dulu pakai jeans tuh udah berapa tahun, ujung-ujungnya kayak for some reasons gue pindah, gue coba yang lain. Nah, jadi sekarang kayak tergantung nih, gue kayak nabung gue bisa pakainya gue ke Tomorrow atau kayak ada gue coba juga pakai Bank Jago kayak gitu-gitu sih. Jadi gue udah kayak ada penin juga penin, tapi kayak gue juga bingung kenapa gue taruh dulu gue di penin Itu honestly. dulu waktu Kayak waktu mengikuti SMP aja gak sih gitu. Bang Panin itu? Enggak, gue bikin tuh karena sempet kayak kantor gue yang lama tuh gajiannya pakai penin, terus kayak oh ya udah ada keperluan gitu, jadi kayak gue masih store my money di penin gitu. Tapi cuman kan kayak digital banking kan pasti kayak for some people ada trust issue ya, takut karena kayak lu nggak ada lihat fisik tempat apa ya kayak banknya gitu, kayak BCA kan ada KCP-nya kan. Ini kalau digital banking kan nggak ada, semua totally online kan. Jadi kalau deg-degannya digital banking tuh adalah ketika app-nya crash misalnya. Lu panik, gue pernah gitu, wah gue panik, gue kayak hah gila ini gimana kok bisa app-nya crash, terus kayak panik lah, gue takut. Tapi ternyata kayak oh oke, mereka ada maintenance, tapi itu yang bikin panik. Jadi kayak orang tuh kayak kalau mau nabung in a huge money di digital banking pasti kan ada deg-degan takutnya gitu kan. Dan again nabung kayak sayang kan, sekarang deposito aja sayang kata orang. Mending cari investasi yang yang kayak lebihan. Betul. Kata orang juga kalau investasi itu high risk high return ya, low risk low return. Iya, for some, betul, benar. Tapi kayak balik lagi, even kayak saham pun ada yang kalau orang mungkin mindsetnya saham mainnya kayak oh yang fluktuatif ya, naik turun sana sini, yang kayak lu nggak bisa nebak pasarnya, bisa aja tiba-tiba di atas terus tiba-tiba di bawah kan. Ada yang kayak for some people ada yang mikir gitu, tapi ternyata nggak juga, ada juga saham yang bisa dibilang stabil tapi emang tujuannya tuh untuk investment, long term investment gitu. Tergantung sih, balik objektifnya lagi sih, kayak mau kayak apa short term investment atau long term investment atau trading bahkan kayak gitu. Jadi balik lagi ke orang-orangnya sih sebenarnya. Gila ya, berbobot sekali pembicaraan hari ini. Wah, gila ya, berat bun. Emang itu poinnya. Emang itu poinnya sih. Emang harus ada ya kayak diselipin, karena kayak sudah waktunya kita memikirkan. Iya guys, sudah banget sih benernya. Tapi kan harusnya sudah dari awal. Benar. Tapi gila ya, gue tuh punya teman kita sih, kalian tuh tahu sih orangnya, dan dia tuh bilang dia tuh nabung dari dia dulu kecil. Jadi dulu kecil tuh kan kalau kita kan mungkin dulu kecil ya udah tabung terus dijajanin gitu loh. Nah, kalau dia tuh nabung gitu, nabung 2.000, 5.000, 10.000 gitu, sampai dia waktu SMA juga kayak agak ada part time kayak gitu. Terus kayak jadi tuh duit dia tuh kayak kekumpul banyak gitu. Orang-orang sering bilang dia tuh pelit kayak gitu, tapi tuh duitnya banyak anjir. Jadi dia tuh udah nabung sejak dini gitu. Dan pikiran dia tuh kayak ke depan gitu loh, gue harus retirement tuh waktu umur gue 30, abis 30 gue harus buka usaha kayak gitu. Oh wow. Dan itu tabungan dari kecil masih ada sampai sekarang, belum dia usik sama sekali. Kayaknya sih. Wah, kalau sampai iya sih, wow. Spend sama sekali. Spend on kayak handphone kayak gitu paling, kayak gitu ya. Oke. Gue dulu punya funny story sih soal nabung. Gue dari kecil kan juga suka nabung tuh di celengan. Iya, kan. Bener. Dari kecil ya kan, sampai sekarang tuh enggak sih, sekarang udah enggak, tapi sampai kuliah lah terakhir gue nabung di celengan. Jadi sampai kuliah, di kuliahan tuh gue juga beli celengan buat gue nabung.
celengan, gue nabung tuh setiap hari, kayak setiap bulan pas dapat uang bulanan gitu gue nabung. One day gue tuh kesel Diambil. karena ada sama satu dosen, gak, jadi gue kesel sama satu dosen gitu kan, sama satu mata kuliah. Terus lo tau nggak, pelampiasan gue adalah ngebobolin celengan gue nggak ngerti sih kenapa gue kayak gitu, cuma gue pelampiasan gue udah gue bobolin tuh celengan. Terus gue ngelihat duit yang gue tabung tuh, gue ngerasa gue happy, tapi gue rasa gue kayak apa, bangga, kayak akhirnya kelihatan nih duit gue. Jadi kayak ke distract gitu loh dari yang kesel sama satu dosen sama satu mata kuliah, jadi malah seneng ngeliatin tabungan gue. Tapi Menurut gue tuh ini intermezzo ya. Ya, Ini itu sih. celengannya bentuk apa ya? Ayam ya? Nah, gue lupa. Gue tadinya kayaknya punya celengan ayam. Gue pernah celengan ayam, tapi kayaknya bukan celengan ayam kali ini. Kemarin kayak gue beli celengan kayak di supermarket gitu loh, yang kayak Plastik yang ya? kaleng gitu. Kaleng. Yang kaleng. Gila. Enggak, bukan celengan ayam, tapi dulu pas SMP kayaknya gue masih ada celengan ayam. SMP kayak gue terakhir celengan ayam tuh. Susah banget gak sih bukanya? Hancur dong. Susah, Yang iya, kaleng. susah banget gak sih bukanya? Iya, susah sih. Apa gue agak lupa sih sebenarnya, kayak udah, aduh gue pikun Berarti banget. niat Tapi banget ya gak ngebukanya sesusah itu. itu. Iya, gue niat banget sih itu, gue niat banget karena lagi kesel kan, karena ceritanya lagi kesel kan. Gue bobolin aja di celengan gue gitu, kayak gue penasaran deh, gue bobolin aja. Jadi gue kayak ya udah deh. Menyenangkan hati tuh dari situ. Mungkin Ya sih, siapa bilang money nggak bikin hati? iya benar. Nanti nangis. Iya, pro kontra. Itu Bener pro kontra sih. sih. Bilang money can buy happiness tuh pro Benar. cons banget sih sebenarnya. Banyak pro dan consnya. Kadang kata orang kalau Gitu. kalau kita punya money terus kita sedih, ya udah kita basuh air matanya sama duit aja. Duit 100.000. Oh iya, Iya, kayak bener. ada yang bilang juga kayak gue mending sedih di luxurious place daripada sedih di tempat yang ya Oh iya, bener. yang apalah gitu. Bener. Lu sedihnya tuh kayak berkelas gitu ya. Kayak enggak udah sedih terus ketipan tangga lagi gitu kan, kayak sedihnya tuh di sedih. tempatnya biasa aja ya. Iya, yang mending sedih kayak with a pile up of money kayak gitu ya, kayak masih mending gitu. Tapi bener sih, cuman kayak ada for some things lah yang memang kayak money definitely can buy, tapi kayak majority-nya money can buy gitu. Tapi majority-nya duit bisa beli. Tapi for some things yang kayak yang mungkin kecil cuman penting, itu yang kayak nggak bisa dibeli kadang. Itu sih. Kalian ngerasa kayak sekarang deh, kayak kita lagi covid kan, tadi kita awal ngomong kayak during covid kita bisa nabung lebih banyak, means artinya duit kita kan lebih banyak gitu kan. Tapi ada something yang kayak ada di trade off dari itu, which kayak kita nggak bisa happy keluar. Apaan sih ini covid kayak hilang, kita nggak bisa ketemu teman, biarpun punya duit percuma gitu loh, kayak covidnya nggak hilang gitu. Betul. Atau enggak kayak jadinya lo ada duit tapi lo tidak happy karena kayak gue jenuh, gue bosen, ujungnya kena ya kayak trade off-nya tuh kayak lebih ke mental health kayak gitu. Nah jadi kayak emang ada some things yang emang nggak bisa dibeli sih, cuma mostly pasti bisa dibeli. Jadi tetap harus kerja banting tulang. Iya, jadi tetap harus kerja banting tulang guys. Trust juga nggak bisa dibeli pakai uang tau. Bener. Betul. Bener. Ada beberapa poin yang nggak bisa. Bener. Gitu deh. Tapi it's true kalau money memang bikin kita happy, biarpun sementara. Tapi ya yang penting happy. Iya bener. Kayak kalau lo nggak ada duit, lo bahkan kayak ngomong simpelnya lo mau beli jajanan gorengan aja lo nggak bisa, bener juga kan? pasti lo sedih. Padahal gitu lo kayak simple. Iya kan, kayak iya benar makanya kayak kesukaan lo gorengan, nggak punya duit ya yang nggak happy, nggak bisa makan gorengan. Iya, exactly, betul. Makanya jadi kayak tetap money
still can buy happiness, tapi kayak for some happiness lainnya. Iya. Jadi kayak ada asteriknya lagi lah, ada asterisknya lagi lah. Gitu. Tapi kalian sendiri nih kayak kan orang tuh lagi happening banget kan, kayak investment. Kita balik lagi nih ke topik kan. Investment, gue pengen nanya, kalian udah mulai belum sih juga kayak berinvestasi? Ini mohon maaf, ini siapa ya hostnya ya? Oh iya, maaf banget nih, gue mau ngambil loh. Aduh, I'm sorry guys. Sorry. Oke, nggak apa-apa nanti sih. Ella bergabung ya jadi host ketiga. Aduh, jangan. jangan. Sekali ini aja, maaf. Oke, lanjut. Kalau gue buat trading ya berarti ya. Ya boleh trading apapun sih sebenarnya, menurut gue kayak investasi long term lah kalau enggak. Karena kalau trading some people ada yang kayak nggak berani kan. Tapi gimana? Kayak kalian Kalau gimana? gue dulu ya, Sin. Kalau gue tuh ada deposit, terus untuk long termnya ya ada deposit sama emas, tabungan emas. Udah, gue itu doang. Soalnya menurut gue tuh nggak bisa main trading gue. Bukan nggak bisa, kayak lebih tepatnya tuh kayak nggak mau, maksudnya waktu luang gue tuh gue nggak mau dihabiskan di depan layar komputer. Gue lihat pokoknya kan kalau trading kan harus pinter-pinter kita ya, kapan jual kapan beli kayak gitu kan. Terus kita harus juga lihat maksudnya based on business line juga. Misalkan kita beli Aqua kan business line-nya kan sama kayak Adas atau kayak gitu kan. Nah kita tuh harus lihat juga tuh yang persamaan business line-nya juga. Itu kan ribet banget ya, kayak gue tuh gak suka yang ribet-ribet. Jadi gue mending yang emang ya udah yang yang low risk low return aja kayak gitu. Iya. Ya gampang lah ya intinya, maksudnya kayak yang penting kita ada safety netnya dulu gitu kan. Gitu. Kalau sini gimana? Kalau gue sih gue menyesuaikan pengetahuan gue aja. Jadi kalau gue sih lebih prefer itu aja sih. Kayak invest yang kayak gitu-gituan tuh belum, gimana ya, nggak, personally gue nggak terlalu tertarik sih. Kayak nggak tahu sih kenapa gue nggak tertarik, kayak nggak tertarik aja gitu kalau bagi gue. Iya. Tapi ya untuk investasi gue lebih prefer insurance itu aja sih. Insurance berarti as in life gitu ya, kayak health. Ya apapun, kayak insurance yang health, jiwa dan lain-lain ya. Iya. Karena memang balik lagi kan, oke, for the context kan gue sekarang bekerjanya kan di dunia financial stuff, investment gitu kan. Jadi kayak trying to understand. Makanya aku juga kayak maaf nih di hijack nih podcastnya. Jadi kayak, nah karena gue sendiri kerja di sini, gue juga dulunya tuh bukan tipe yang kayak gitu. Kayak gue tipe sama kayak Willow ya. Gue agak pertama mungkin gue juga malas untuk mempelajari. Jangan ditiru guys, sebenarnya kayak kalau bisa dipelajarin aja. Iya. Gue agak malas. Kadang dipelajari belum tentu ngerti keseluruhan. Bener, exactly. Dan gue tuh karena gue mikir kayak, gue nggak ngerti, I don't wanna take a risk untuk kayak put my money on something yang gue not even understand gitu loh. Jadi gue tuh karena balik lagi ke risk gue sendiri gitu kan, kayak gue tipenya kayak moderate risk atau low risk. Jadi gue juga nggak pernah nyentuh trading gitu sih, gue nggak, maksudnya kayak gue belum siap lah melihat uang gue terombang-ambing kayak gitu buat trading kan, maksudnya gue nggak siap. Tapi kalau investment gue juga baru banget sekarang since gue ini, karena kayak ya coba-coba aja sih sebenarnya, lebih coba-coba aja. Kayak ada termsnya kayak don't put all your eggs in one basket gitu loh. Jadi kayak mencoba untuk kecil-kecil kayak ngeliatin, menyadari gitu-gitu sih. Tapi bener, gue juga kayak tipe kayak Willow yang kayak males ngemantengin
mantengin Emang. laptop, belajarin. Kayak Tapi temen gue ada yang suka banget sih. Temen gue ada yang kayak bener-bener cari uangnya tuh dari situ. Jadi dia sekarang bekerjanya emang jadi trader. Sebenarnya Gitu, sebenarnya menarik kalau ya. trading itu bisa dibilang easy money, tapi nggak juga gitu loh. Kayak gimana ya, kayak orang-orang Enggak tuh sih. kayak pada mikir tuh cuma lihat komputer, cuma jual beli doang gue juga bisa. Tapi tuh kayak di balik itu tuh ribet kayak gitu loh, harus lihat ini, lihat baca-baca berita Iya. kayak gitu loh, kayak Bener-bener. cuman terbiasa aja sama Bener. kesulitan itu. benar. Betul, exactly, betul. Gila. Quotes of the day. Quote of the day. Itu ada mau ditambahin lagi? Kira-kira host kita yang ketiga Ella, emang ada yang mau ditanya lagi? Baik. Aduh. Sorry banget di hijack guys. Enggak. Udah cukup. Aku kembalikan lagi ke emang yang memiliki podcastnya. Aku balikin lagi deh. Maaf. Aduh. Apa ya? Pokoknya tuh emang gimana ya? Nanti sih kita bakal bahas tentang money or passion ya. Tapi nanti. Dan menurut gue memang money tuh perlu, memang kita tuh harus emang mulai kayak merintis portfolio kali ya, kalau dibilang portfolio dari nol, memang maksudnya dari kecil, mungkin pas SMA atau ya SMA lah at least kayak gitu loh. Dan itu bukannya maksudnya kita gila uang ya, tapi maksudnya kayak lebih ke kita mau build safety net kita dulu dari awal, biar maksudnya nggak terseok-seok aja untuk kedepannya, nggak sih? Bener. Malah lebih cepat lebih baik lah, intinya kayak zaman kita dulu kan kita cuma taunya nabung tuh kayak duit di celengan kan, sama di bank doang udah. sama di bank, betul. Tapi kan at least kita dapat the sense of nabung, building our portfolio itu sendiri kan. Benar gitu. Ayo, udah sampai di akhir mungkin ya, kita bicara tentang financial investment ya, lebih financial investment ya ini ya. Iya, semacam itulah. Oke. Betul. Bukan seputar financial things. Oke, ada mau ditambahin lagi nggak Ella? Kira-kira maksudnya quotes of the day lagi kah? Atau gimana kah? Saran kah gitu? Atau mau ngomongin apa tentang ini? Enggak sih, intinya lebih kayak mengingatkan, kayak repeating Willows tadi sih, lebih mending kayak masa kayak kita sekarang udah mulai building our portfolio, tapi kayak the early the better it will be sih intinya. Dan kayak kadang tuh orang mungkin kalau orang kayak kita zaman orang tua kita dulu kan mikirnya kayak kalau mau nabung tuh udah di deposito aja di bank, atau enggak kayak beli emas aja. Tapi sekarang karena mungkin gue juga kerja sih, maksudnya kayak gue lebih mikir kayak never put all your eggs in one basket. Itu which is itu benar banget. Jadi kayak ya intinya ya kita sebisa mungkin diversifikasi lah, quote-unquote portfolio. Di deposito salah atau enggak, nabung emas salah atau enggak, tapi kayak kalau punya banyak tipe-tipe investment, apalagi ingat untuk insurance itu juga itu salah satu investment. Nah itu lebih bagus banget sih. Kayak harus di-highlight sekarang aja kayak gitu. Mulai kayak iya. Betul. Tiap zaman tuh mulai berkembang, ada perubahan lah, ada yang baru lah, ada peluang Benar. baru lah. Jadi ya nggak ada salahnya untuk explore di luar itu. Benar. Tapi the ground rules semuanya adalah punya insurance dulu guys. Ya. Setuju. Okay, then so that's all for today ya, for this episode. Yes. See you guys. See you Ella. Okay. Bye bye. Bye bye.